وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Tentu masih di kitab Taharah di bab At-Tayammum di hadis, kalau di kitab Anas 133, tapi kalau di sini 112. Ya enggak? Saham lah. Hah? Iya, 112 ya. Ya. Halaman 84. Ya. Wa Nabi Said Al-Khudri. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimati amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin hadaratis shalah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban wa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu' wa lam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lil ladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala al-akhar lakal ajru marrataini rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Baik, asal. Ini yang ini mana yang biasa qari itu? Resign. Karena enggak mau suruh baca lagi itu. Alhamdulillah. Baik. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang secara sanad dipermasalahkan oleh sebagian dari ahli hadis. Ya. Diperbincangkan oleh sebagian dari ahli hadis. Yang mana sebagian menyatakan hadis ini mursal, sebagian menyatakan hadis ini muttasil. Ada yang mengatakan mursal, yaitu inqita', terputus antara tabi'ut tabi'in ke Abu Sa'id Al-Khudri. Ada juga yang menyatakan kita bahas dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang berangkat safar keluar. Fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiba fa shallaya. Kemudian hadir waktu salat. Dan mereka berdua tidak memiliki air. Maka mereka berdua pun bertayamum dengan
sa'id yang thayyib, tanah yang baik, yang bersih. Ya. Kemudian fasallaya, keduanya pun kemudian salat. Thumma wajada al-ma'a fil waqt. Kemudian mereka berdua mendapatkan air pada waktu itu. Baik, kemudian fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a. Maka salah satu dari dua pria ini mengulangi salat dan mengulangi wudunya. Walam yu'idil akhar. Satunya lagi tidak mengulang. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal tersebut, yaitu keduanya berbeda dalam perbuatan ketika mendapatkan air di waktu salat. Faqala lilladzi lam yu'id, maka Nabi SAW berkata kepada satu orang yang tidak mengulang salatnya, maka beliau mengatakan SAW, asabta sunnata wa ajza'atka salatuk. Engkau telah menepati sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah, dan salatmu sudah mencukupimu, ijza'. Wa qala lil akhar lakal ajru marratain. Satunya lagi, Rasulullah berkata kepada satunya lagi, engkau memiliki dua pahala, dapat dua pahala, dua kali pahala. Salat yang pertama dan salat yang kedua. Taib. Ya. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama akan keabsahan sanadnya. Tapi mana yang lebih afdal menurut penilaian Rasulullah SAW? Asabta sunnah wa ajza'atka salatuk, atau yang lakal ajr martain, yang disebut Rasulullah sesuai sunnah dan cukup salatnya yang pertama, atau yang dapat pahala dua kali? Mana yang lebih besar bagi Rasulullah? Yang mana ikhwan? Yang pertama. Karena nilai isabatus sunnah. Ini menjadi satu kaidah yang besar, walaupun hadis ini didhaifkan. Kaidahnya adalah isabatus sunnah itu afdal min iktsaril amal. Ya. Selaras dengan sunnah saja itu lebih afdal daripada memperbanyak amal. Gitu loh. Tapi bagaimana kalau memperbanyak amal sesuai sunnah? Ada kalanya memperbanyak amal tidak sesuai sunnah, tapi tidak bid'ah. Paham gak? Ada kalanya memperbanyak amal, amalnya lebih tidak sesuai sunnah itu, memperbanyak itu, tapi tidak juga langsung dikatakan bid'ah. Ya, contohnya hadis ini, contohnya riwayat ini, kalau misalnya riwayat ini memang sahih. Kemudian contoh lain, ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak ditanya, seseorang dia melakukan zikir pagi petang, mana yang lebih afdal baginya? Dia semangat untuk berzikir, dia mengucapkan lafal yang disunahkan di hadis cukup sekali, atau dia semangat menjadi lebih dari sekali lafal tersebut dia ucapkan? Maka jawaban siapa? Apa yang sesuai sunnah maka itu lebih afdal, walaupun selainnya itu lebih banyak. Gimana, paham di sini? Maka value sesuai persis dengan riwayat sunnah itu lebih tinggi daripada iktsar al-amal, atau memperbanyak kuantitas amal. Ini suatu kaidah yang sangat besar. Atau kaidah lain yaitu al-iqtisad, atau kaidah lain yang mungkin agak beda kaidah ini, tapi ada keserupaan. Al-iqtisad fi sunnah ya khairum min al-iktsar fil bid'ah.
ekonomis tapi sesuai sunnah, itu lebih afdal daripada memperbanyak tapi malah bid'ah. Itu lebih ghalidh, lebih berat ya. Tapi kalau ini tidak langsung dikatakan bid'ah. Ya, cuma yang cukup dengan sunnah sekali itu aja maka khalas. Misal antum mengucapkan misal di zikir pagi petang. Misal Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatirus samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Antum merasa diri antum punya keburukan dan antum pengen berlindung kepada Allah dari keburukan diri antum itu. Wa naqtarifa 'ala nas ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim, dan jangan sampai aku melakukan keburukan untuk diriku sendiri atau aku julurkan keburukan itu kepada saudara muslim lainnya gitu. Dan ternyata dia mendapati dirinya mungkin tukang iseng, suka ngeprank dan seterusnya, tapi dia pengen berlindung pada Allah dari hal itu. Maka di zikir pagi petang dia melakukan sampai 5 kali mengucapkan itu untuk mentakkid dan menguatkan doanya. Tidak langsung kita katakan bid'ah karena orang ini memiliki hajat untuk itu. Tapi ketika dia cukup satu saja dengan betul-betul memahami dan mendalami, itu lebih afdal buat dia. Ya, lebih afdal buat dia. Kecuali kalau doa atau lafal zikir pagi petang tersebut yaitu Allahumma alimul ghaibi wasyahadah dia jadikan sebagai zikir mutlak. Makanya kata sebagian ulama, barang siapa yang mengucapkan lafal doa yang muqayyad terikat dengan momentum atau tempat atau apa dan dia melafalkannya lebih dari ketentuan sunnahnya berapa, lebih dari itu, jika itu tidak dirutinkan menjadi bid'ah ya, kalau dirutinkan menjadi bid'ah, tapi jika itu tidak dirutinkan maka terhitung yang lebih dari kadar sunnah itu terhitung sebagai zikir atau doa mutlak. Ana ulangi. Barang siapa yang mengucapkan doa atau zikir yang terikat dengan tempat atau waktu atau momentum dan dia melebihi dari kadar sunnah, jika itu tidak dirutinkan atau tidak dianggap sebagai begini loh sunnah, maka dianggap yang lebih itu sebagai doa atau zikir mutlak. Contohnya, kalau misalnya dia mengucapkan tadi Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard sampai akhir zikir dan doa itu zikir dan doa. Ya, di pagi hari dan sore hari. Berapa kadar sunnahnya? 1. Oke, sekali. Ya. Namun kemudian dia ternyata membaca lebih dari sekali, 2 atau 3 untuk betul-betul menyemangati dirinya agar tidak berbuat buruk kepada orang lain. Taib, selama dia tidak merutinkan kadar yang lebih dari sunnah itu, karena itu bisa menjadi bid'ah. Paham di sini? Atau dia tidak menganggap bahwasanya perbuatannya ini lebih afdal daripada mencukupkan 1. Yang mana menganggap ini lebih afdal daripada mencukup 1, yaitu afdal ini 3, dia menentukan berarti ini bid'ah syariat baru. Selama tidak ada perasaan-perasaan itu dan anggapan itu, maka tergolong ucapan tersebut menjadi apa? Zikir, bukan zikir pagi petang lagi, melainkan zikir mutlak. Contoh lainnya, Rasulullah SAW beristighfar dan bertaubat 70 atau 100 kali dalam sehari. Oke. Sekarang ternyata antum tadi pagi sudah istighfar waktu astagfirullah wa 100 kali, khalas, tuntas. Di duha ini, dan duha ini masih masuk dalam waktu sebenarnya, ya duha bukan sobah memang, tapi antum kemudian beristighfar berkali-kali sampai berpuluh kali. Ya. Kan kalau dalam zikir pagi petang itu kan astagfirullah wa itu fil yaumi mi'ata marrah. Fil yaum, dalam sehari, bukan pagi 100, sore 100, sehari 100. Oke? Ternyata setelah antum khatam 100 kali, waktu duha antum istighfar sambil ngisi waktu, maka istighfar lebih dari 100 ini, yang lebih dari ini masuk ke dalam
Doa atau zikir mutlak, bebas. Paham gak di sini, ikhwan? Oh ya. Baik, gitu ya. Nah. Kemudian, kalau misalnya apa doa-doa yang muqayyad? Misal antum tahu doa di akhir salat atau setelah salat yang kata Rasulullah kepada Muadz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini Rasulullah SAW mentaqyid dan mengikat doa tersebut dengan akhir salat atau setelah salam. Oke? Di duburi kulli salat, di akhir setiap salat. Namun di waktu duha ini antum enggak lagi salat, tapi antum doa pakai doa itu. Boleh atau tidak? Boleh, mengiktibas dari doa-doa muqayyad dijadikan sebagai doa mutlak. Maka itu boleh. Dengan syarat tidak menganggap ini sebagai sunnah yang spesifik. Oh, kalau duha saya harus doa ini. Enggak, antum enggak boleh bikin-bikin baru, ketentuan baru. Tapi boleh antum mengucapkan itu karena itu doa yang ma'thur, yang baik dari Nabi SAW. Oke? Taib, maka isabatus sunnah itu khair, lebih baik. Taib, kita lanjut ke faedah hadis ini, ikhwan. Zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tayamum terus kemudian salat, kemudian di tengah waktu salat tersebut, bukan pas lagi salat ya, di waktu salat, misalnya zuhur udah salat jam 12.30, di waktu zuhur jam 1:30 dia mendapatkan air. Faham gak di sini, kawan? Dia mendapatkan air. Ya, maka dia tidak perlu untuk mengulang salat. Bahkan tidak dianjurkan untuk mengulang salat. Kenapa? Karena sunnah yang lebih sahih adalah tidak mengulang salat. Faham di sini, kawan? Tidak mengulang salat hanya karena menemukan air. Dengan dalil hadis mursal tadi. Kata Nabi SAW, asabtas sunnata wa ajza'atka salatuka. Engkau telah tepat dengan sunnah. Dan untuk sahabat yang satu lagi bilang apa? Lakal ajru marratain. Engkau memiliki ganjaran berapa kali? 2 kali. Rasulullah SAW tidak menyalahkan langsung orang kedua tadi, yang 2 kali sholat, ya. Tapi Rasulullah SAW katakan antum dapat 2 kali pahala. Dan di sini 2 kali pahala disebabkan al-ijtihad. Untuk orang yang berijtihad, maka dia mendapatkan pahala 1 walaupun salah. Dia orang ini mendapatkan pahala solat untuk solat pertama, dan untuk solat kedua dia mendapatkan pahala ijtihad, dan walaupun itu tidak tepat. Yang dia dapatkan pahala sekarang apa? Pahala ijtihad. Baik. Kemudian ini penting sekali, ikhwan. Orang yang tayamum karena enggak dapat air atau enggak ada air, kemudian dia apa? Menemukan air. Kemudian dia menemukan air. Maka ada 3 keadaan. Orang yang tayamum karena enggak ada air, kemudian menemukan air. Ada 3 keadaan. Yang pertama, dia menemukan air setelah sholat dan setelah keluar waktu sholat. Perhatikan baik-baik. Dia menemukan air setelah sholat, sudah sholat, dan sudah selesai waktu sholat, keluar waktu sholat. Ya, dia tayamum karena nggak ada air. Jam 12:30 sholat zuhur. Udah selesai sholat dengan berkat tayamum itu. Kemudian di waktu asar dia baru menemukan air. Maka apa yang dilakukan? Apakah dia perlu untuk mengulang sholat zuhurnya? Jawabannya secara ijma' ulama tidak ada pengulangan waktu sholat. Faham nggak di sini, kawan? Tidak ada pengulangan waktu sholat. Apa sebabnya? Sebab pertama, dia sudah sholat. Sebab kedua lebih berat lagi, yaitu waktu sholat tersebut sudah berlalu. Oke? Nah, begitu ya. Tapi kemudian yang kedua, as-tsaniyah, yang kedua, keadaan kedua.
Dia menemukan air setelah sholat dan sebelum keluar waktu sholat, sebelum selesai waktu sholat. Dia menemukan air setelah kelar sholatnya, sholat yang tayamum wudunya, dan belum keluar waktu sholat. Pertanyaannya, apa yang lebih afdal? Mana yang harus dilakukan? Apakah dia mengulang sholatnya atau tidak? Tidak, itu yang lebih sahih, itu yang sahih. Bahkan tidak disyariatkan untuknya mengulang salat. Adapun hadis tadi, ada dua alasan mengapa kok kita memilih yang merajih, ini para ulama merajihkan, yaitu tidak usah diulang. Pertama, karena hadis tadi mursal, itu satu. Itu pertama. Kedua, Rasulullah SAW menyebutkan kepada satu orang ini yang tidak salat lagi, itu asabtas sunnah wa ajza'atka salatuka. Engkau, dua kalimat ini penting sekali dalam usul fikih. Asabtas sunnah yaitu isabatus sunnah. Pada asalnya kaifiyah tata cara ibadah harus musibus sunnah, musibatus sunnah. Kemudian yang kedua, wa ajza'atka salatuka, dan di sini ada istilah namanya ijza. Ijza ini berarti al-kifayah, mencukupi keabsahan penunaian suatu perbuatan, cukup. Itu namanya ijza. Makanya dalam istilah usul fikih, ijza ini sangat penting untuk difahami. Ya, ijza ini sangat penting untuk difahami. Ijza ini berkaitan dengan keabsahan dan sukut al-wujub, isqatul wujub, yaitu menggugurkan kewajiban atau menggugurkan perintah, khalas, tidak lagi diperintahkan untuk melakukannya lagi. Maka ini namanya mujzi, cukup. Ya. Ada pertanyaan misalnya, kalau seseorang dia menunaikan zakat fitr di awal Ramadan, apakah mujzi atau tidak? Jawabannya tidak mujzi. Namun kalau seseorang menunaikan zakat fitr di 2 hari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Id Lebaran, maka mujzi atau tidak? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan belum boleh kalau 2 hari sebelum Id, melainkan di 1 hari sebelum Id, atau malamnya atau paginya sebelum sholat Id. Kalau di pertengahan Ramadan, tanggal 15 Ramadan, antum tunaikan zakat fitr dengan beras. Ya. Nah, kemudian itu berapa? Sampai bahkan antum 5 liter saking ininya. Saking semangatnya. Lagi punya duit nih. 5 liter antum kasih. Per orang. Per individu. Belum istri, anak antum, kemudian antum juga jamak semuanya. Taib. Antum niatkan ini sebagai zakat fitr. Pertanyaannya, apakah pemberian ini sah sebagai zakat atau tidak? Sah sebagai zakat atau tidak? Tidak sah. Sahnya sebagai apa? Sedekah. Masuknya ke bab sedekah sekarang. Turun grade karena belum waktunya. Oke? Maka pertanyaan berikutnya, apakah membayar 5 liter per orang 5 liter beras ini sah sebagai sedekah? Mujzi enggak sebagai zakat? Mencukupi enggak sebagai zakat? Mencukupi enggak? Mencukupi dari sisi hukum, maksudnya enggak perlu lagi nanti zakat, paham enggak? Enggak perlu, harus zakat lagi enggak nanti ketika dia pas mau Id? Harus zakat karena ini sah secara sedekah, ghairu mujzi secara zakat. Kaif, gimana? Paham enggak? Taib. Kemudian antum pengusaha. Antum pengusaha. Ya. Atau anggap di sini Taifah ini ada manajer keuangan atau auditor, ya. Yang dia menghandle juga berapa rasio nisbat zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oke?
2,5% dari keuntungan tahunan pasti sampai nisab dan dipotong dulu dengan gaji karyawan dan seterusnya. Kalau sampai nisab maka dah. Taib. Kemudian antum pihak manajerial ini, manajer keuangan, akhirnya dia alihkan, saya ini baiknya sih supaya mengirit ya, bayar pajak pakai uang zakat. Bayar pajak pakai uang zakat. Ini harusnya kan zakat, misal zakatnya di sini berapa? Misal saja 5 juta. Kemudian di sini kena pajak. Pajak apa, Mas? Ya, siapa yang tahu di sini? Pajak apa sih kalau kita usaha sih? Hah? BPH, penghasilan. Ya. Kena pajak 5 juta. Udahlah, pakai uang zakat aja. Oke. Ini terlepas dari hukum halal haram pajak ya. Karena pajak sebagiannya benar, sebagiannya dibolehkan, sebagiannya batil, gitu kan? Namun pada umumnya pajak itu batil. Taib. Dah 5 juta. Dengan niatan ini sudah melakukan bayar zakat. Pertanyaannya, apakah ini sah atau tidak bayar zakatnya? Sah atau tidak? Tidak sah bayar zakat. Berarti masih ada beban enggak untuk bayar zakat? Berarti bayaran ini 5 juta ini mujzi enggak? Mencukupi enggak untuk bayar zakat? Enggak cukup untuk menggugurkan kewajiban. Paham di sini, ikhwan? Begitu. Kalau misalnya seseorang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib atau tentang di mana hilangnya barang dan seterusnya, maka lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Tidak diterima salatnya 40 malam. Taib. Tapi dia wajib salat enggak? Cuman ketika salat berpahala enggak? Enggak. Tapi ketika dia salat Allahu Akbar sampai selesai rukun terakhir salam, salatnya mujzi atau enggak? Walaupun dia tidak diterima oleh Allah, tapi mujzi enggak salatnya? Mujzi, cukup karena sah. Faham di sini, kawan? Ya begitu. Ya ini, maka kata Nabi, ajza'atka salatuka. Salatmu yang pertama itu sudah mencukupimu. Ini menunjukkan salat yang pertama dianggap sah dan sudah cukup, enggak perlu apa? Mengulangi. Sesuatu yang sudah mujzi maka sudah hilang kewajibannya, sudah gugur ketentuannya, maka antum enggak perlu lagi untuk mengulanginya lagi kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pembolehannya. Maka tadi keadaan kedua gimana? Mendapatkan setelah selesai sholat, masih di waktu sholat mendapatkan air, maka ini tidak disyariatkan mengulang karena sudah cukup sholat pertama tadi. Ya bahkan kalau mengulang ini tidak sesuai dengan sunnah. Oke. Kemudian berikutnya keadaan ketiga, menemukan air pas lagi sholat. Lagi sholat, bukan hanya pas waktu sholat, lagi sholat. Menemukan air di sini kan nggak mesti dia lagi sholat sambil nyari air, nggak bisa lah. Tapi pas lagi sholat tiba-tiba turun hujan misal. Ya, ini pembahasan ini Anda dapat pembahasan ini dari zaman jebot dulu di pesantren. Tayamum, terus pas lagi sholat, turun hujan tuh gimana ya, seru tuh kayaknya itu. Enggak. Nah, ini harus gimana? Ya. Maka ada dua pendapat ulama berkaitan dengan ini. Ada dua pendapat ulama berkaitan dengan ini. Pendapat pertama, dia menggugurkan tayamumnya dan membatalkan sholatnya. Kemudian dia berwudu dan meneruskan, maksudnya meneruskan di sini mengulang sholatnya. Maksudnya sholat dari awal. Ini adalah pendapat mazhab ulama, mazhab Hanafi dan sebagian ulama Hanbali dan lain-lain. Itu yang pertama. Oke, digugurkan. Ya. Salat tayamumnya dianggap gugur. Salatnya dibatalkan, kemudian dia wudu dan salat lagi. Ya. Itu pokoknya sih. Oh, ya. Kemudian pendapat kedua, ya,
dia tidak membatalkan tayamumnya dan tidak harus mengulang salat. Ini pendapat jumhur ulama. Dia nggak usah anggap batal tayamumnya. Wah, ada air itu, air banyak. Tapi lagi salat. Dia jangan batalin tayamumnya, jangan batalin salatnya. Dan ketika selesai salat nggak usah ngulang, nggak usah tayamum lagi. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Wallahu a'lam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua dalam hal ini. Ya. Karena tayamum itu sendiri setelah selesai, kan tayamum itu bukan sebatas mubihun lis-shalah tapi rafi'un lil hadath. Menghilangkan hadas, maka khalas hukumnya sudah berlaku. Apalagi dia sedang salat. Maka pada asalnya seseorang ketika salat tidak perlu dia batalkan kecuali ada hajat yang sangat perlu atau darurat. Dan dia dalam keadaan sekarang salat dalam keadaan dia tidak berhadas karena sudah diangkat hadasnya dengan tayamum. Maka wallahu alam pendapat kedua ana lebih condong padanya. Begitu ya? Wallahu alam. Sehingga wallahu alam tidak diulang. Wallahu alam. Nah terus gimana dengan sahabat yang Nabi SAW itu katakan lakal ajru marratain, karena 2 kali sholat. Kok nggak diingkari oleh Nabi SAW? Nabi SAW tidak mengingkarinya karena pertama itu berijtihad, kedua hal itu sudah berlalu. Insya Allah orang itu nggak ngulang lagi kayak gitu. Maka kalau sekarang tidak ada lagi ijtihad sebenarnya masalah ini, nggak perlu. Yaitu udah cukup isabatus sunnah ketika yang konteks kedua tadi, antum tayamum karena nggak ada air, kemudian sholat, selesai sholat, terus nemuin air, nggak ada ijtihad lagi sekarang. Antum nggak perlu mengulang sholat, dah selesai. Begitu ya, itu yang sahih. Taib. Tafadhal, iqra. Ahsanallahu ilaik. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal wa in kuntum marda aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fis sabilillahi wal quruh fayajnubu fayakhafu ay yamuta in iktasala tayammama rawahu ad-Daraqutni. Apa kata antum tadi? Fayakhafu ay yamuta in iktasala tayammama. Tayammam. Ya tayammum bukan fayamam. Ya, tayammum. Rahu ad-Daraqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Taib, ahsant. Dan kembali hadis ini menjadi suatu pembahasan tersendiri, ya. Yang saya di sini mauquf kepada Ibnu Abbas, ya. Jadi ini mauquf bukan marfu'. Adapun tadi ada rawahu ad-Daraqutni mauqufan, ini lebih sahih. Wa rafa'ahu al-Bazzar, yaitu dalam riwayat al-Bazzar ini jadi hadis Nabi SAW, perkataan Nabi, dan itu tidak sahih. Yang benar hadis ini adalah hadis mauquf. Maksudnya tidak sahihnya di sini adalah riwayat Bazzarnya, bukan Ibnu Hajarnya. Ibnu Hajar benar mengatakan rafa'ahu al-Bazzar, benar. Ya. Itu enggak apa-apa sih itu. Mau ikut kajian? Oh, ada tugas. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla. Nah, ini ada perkataan Allah azza wa jalla, wa in kuntum marda aw 'ala safar. Jika kalian sedang sakit atau ketika safar. Ya. Maka kemudian kata Ibnu Abbas apa? Idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruh fayujnib fayakhafu an yamuta in ightasala tayammam. Itu jika ada seorang laki-laki terkena jirahah, luka. Ya kan? Luka. Lukanya fi sabilillah karena perang mungkin. Wal quruh, cedera. Kemudian dia junub,
kemudian fayakhafu an yamut, dia khawatir bakal mati kalau dia mandi, tayammum, maka hendaklah dia tayammum. Ya. Tapi perlu diketahui, dan ini pendapat yang ini sahih, enggak masalah dengan itu ya. Dan perhatikan bahwasanya luka di jalan Allah atau cedera dan semisalnya itu bukan satu-satunya sampel dan alasan mengapa boleh tayammum, melainkan ini hanyalah permisalan. Ya. Melainkan juga orang sakit yang mana jika orang ini menggunakan air maka akan memberi madarat pada penyakitnya atau mempersulit penyembuhan, maka boleh bertayamum. Jadi bukan hanya pas di medan perang aja. Ya. Walaupun sakitnya itu dengan adanya air, dengan wudu dengan air itu tidak memberikan potensi kematian, walaupun enggak sampai sebegitunya, itu tetap diperbolehkan tayamum. Ya. Taib. Juga dalam riwayat Ibnu Abbas ini kan tentang junub ya. Tidak hanya tentang junub, hadas asghar pun bisa begitu, yaitu ketika seseorang cedera, sakit atau terkena tusukan, kemudian dia berhadas kecil dan dia takut kalau dengan wudu ya dia bisa makin parah sakitnya, maka dia bisa tayamum. Ya begitu. Nah, cuman begini, lihat dalam ayat, wa in kuntum marda aw 'ala safar. Jika kalian itu sakit atau berada ketika safar. Maka ini yang salah bagi sebagian orang memahami bahwasanya seluruh safar, bahwasanya namanya safar itu mubihun litayamum. Ini khata. Safar membolehkan tayamum. Enggak. Safar secara zat bukan pemboleh tayamum. Marad, penyakit secara zat sebagiannya membolehkan tayamum, sebagiannya tidak. Paham enggak di sini, kawan? Bedakan. Jangan ketika melihat ke ayat enggak paham tafsirnya kemudian menganggap bahwasanya safar apapun boleh tayamum. Ini salah. Bahkan jangan menganggap ketika ayat wa in kuntum marda berarti ketika sakit apapun boleh tayamum. Ini juga salah. Karena sakit itu beda-beda. Ya. Dan sakit wa in kuntum marda yaitu sakit dengan penyakit yang mempersulit dia untuk berwudu atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air wudu untuk tubuhnya karena dikhawatirkan menambah penyakitnya atau memperlambat penyembuhannya. Kalau sakitnya sakit gigi enggak nyambung. Ya, gitu loh. Maka tetap wajib wudu. Enggak boleh tayamum. Sakit mata relatif, tergantung sakit matanya apa. Tapi umumnya sakit mata biasa, boleh enggak tayamum? Enggak boleh. Ya. Nah, kan kalau sakit mata tinggal minum biomata. Iya. Benar enggak? Iya. Iya dong. Karena Anda jualan juga. Coba kalau Anda enggak jualan juga, enggak bakal Anda ngomong kayak gini. Walafu ya. Orang kena penyakit wasir agak susah ya. Setelah minum wasir go dia tayamum. Ya mumpung bos enggak ada. Kan bebas kita ngomong. Iya. Habis minum wasir go, bismillah, tayamum. Antum sebagai produsen, antum ingkari, ini enggak boleh, ini munkar. Jangan mengatasnamakan wasir go untuk melakukan kemunkaran. Antum enggak boleh tayamum, antum harus wajib wudu. Tapi saya wasir, Pak, gitu. Enggak. Wasir bukan pemberi udzur untuk tayamum. Masya Allah. Inilah karyawan Taifah pada udah ngaji semua. Ya gitu, Masya Allah. Iya. Untuk itu kuat semua. Stamennya tuh. Wah, stamen. Ya gitu. Iya.
Dulu ada, sekarang stamin itu kalau posisi dalam usul fikih dia nasikh. Kalau madu penyubur pria itu mansukh. Gitu. Iya. Antum nggak bakal dapat strategi marketing copywriting yang kayak gini, hanya dari orang-orang tertentu aja. Iya. Nanti Anda kirim nomor rekening Anda ya. Taib. Jadi itu tadi penyakit tidak penyakit sebagiannya mubih litayamum. Tapi sebagiannya enggak. Tergantung dari efek penyakit tersebut terhadap penggunaan air atau efek penggunaan air terhadap penyakit tersebut. Adapun safar secara zat laisa bimubihi at-tayammum. Safar secara zat bukanlah pemboleh terhadap tayamum. Iya, karena ditakyid oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in kuntum marda wa ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'an. Untuk safar diikat hukumnya dengan engkau tidak mendapatkan air itu. Jadi enggak mutlak. Itu yang anak ingkari. Anak kan pernah cerita ke antum tentang masalah travel sunnah yang ada ustadznya kemudian menganggap semua safar itu dapat uzur sehingga bisa tayamum di pesawat. Pertama, tayamum di pesawat ngapain? Ada air di kamar mandi gampang. Kalau ada turbulence itu tidak, turbulence itu apa, getaran ketika ini loh. Apa? Ketika nabrak awan kan? Itu enggak itu ya bukan berarti boleh tayamum. Ya nunggu aja nanti, emang selama naik pesawat awan semua isinya. Nanti tunggu stabil, kan ada info nanti kan udah stabil enak. Kemudian udah kamar mandi, gampang. Enggak. Wudu, air banyak, beneran air banyak. Siapa sih mau mandi junub di situ? Enggak banyak yang mau mandi junub, enggak ada pula yang mandi junub. Air banyak insyaallah. Gitu kan? Ya, itu. Kedua, antum kalau tayamum pakai apa? Ada tanahnya. Mana debunya? Di ini, apa? Di bangku orang, plok-plok. Sekalian aja kalau kepala orang depannya antum giniin aja sekalian. Antara botaknya orang di depan antum sama ini antum, ya anak botak juga sih. Sama ini, itu tuh sama-sama nggak ada debunya. Ketombe ada. Nah ketombe bukan tanah, bukan sa'idan thayyiban. Iya. Ketombe itu kan sabu-sabu yang dari rambut, ya. Sama aja. Berarti antum di mana sekarang kalau mau tayamum? Cari tanah, mana tanahnya? Ya di sendal mungkin. Mau nggak di situ? Bahkan kalau tayamum pun nggak sah tayamumnya, karena melanggar falam tajidu ma'an. Antum tajidu ma'an. Antum bisa mendapatkan air. Ketika air itu mahsul didapatkan maujud, maka nggak boleh tayamum dan tidak sah tayamumnya, tidak sah salatnya kalau antum berhadas. Itu pahami baik-baik itu, ya. Ya. Begitu, Allah alam. Lanjut fadl, lanjut. Sallallahu ilaik. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandayya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'alal jabairi. Rawahu Ibnu Majah bisanad wahin jiddan. Ya. Di hadis lanjut hadis berikutnya, fadhal. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fir rajuli alladhi shajja faghtasala famata innama kana yakfihi an yatayammama wa yasiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yagsila sa'ira jasadi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dhafun wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi. Di sini dua hadis ini hadis Ali radhiyallahu an dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma membahas tentang hukum mengusap atas perban, Ya, gips. Mengusap pada gips itu perban untuk tulang yang patah atau apalah, ya.
Kata dari Ali bin Abi Thalib, qala in kasarat ihda zandayya. Salah satu persendian dari pergelangan patah. Punyaku, ya, punya Ali bin Abi Thalib. Tapi ini riwayat ini sanadnya sangat lemah ya. Fasa'altu Rasulullah SAW. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa'amarani an amsaha ala jabair. Maka Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengusap atas perban. Berarti masah alal jabair, mengusap atas perban. Nanti rincian kesimpulan harus gimana nanti insyaallah akan ada. Tapi kita baca dulu hadisnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang ar-rajul alladhi syujja, tentang seorang yang terluka. Syujja terluka di kepalanya, tertusuk di kepala itu namanya syajja, menusuk di kepala, syajja yasujju. Makanya Nabi SAW di suatu perang itu pernah beliau tertusuk bagian rahangnya. Sampai beliau berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai, menusuk rahang nabinya sendiri. Taib, fakta salah famata. Nah, orang tersebut kemudian mandi karena dapat fatwa tetap wajib mandi gitu loh. Kemudian mati. Kata Nabi SAW setelah cukup marah ya mendengar hal ini, innama kana yakfihi an yatayammam. Cukup bagi dia untuk bertayamum. Wa ya'siba ala jurhihi khirqah, dan dia cukup mengikatkan kain pada lukanya. Ya, asaba, ya'sibu, mengikatkan, yaitu membalutkan pada lukanya dengan khirqah, suatu balutan kain. Thumma yamsahu 'alaiha. Untuk bagian itu cukup diusap ya. Bagian atasnya perban itu cukup diusap. Adapun sisa dari tubuhnya yang lain itu yaghsil, yaitu dibasuh sebagaimana kan dia mandi junub ya, seluruh tubuhnya. Ini dua-duanya hadisnya bermasalah secara sanad. Ya, semuanya dhaif dan tidak bisa menjadi hujjah dalam fikih. Tapi para ulama tetap sebagian ulama tetap menjadikan dua hadis ini sebagai sandaran di tema ini. Ya. Ala kulli hal begini. Anggota tubuh yang terkena luka, yang terluka ya. Dan semisalnya anggota tubuh yang terluka, yang atau semisal itu patah tulang atau terluka, itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, an yakuna masturan. Keadaan yang kedua, an yakuna maksyufan. Namanya luka atau semisalnya patah tulang atau apa. Ada dua keadaan, imma dia mastur, imma dia maksyuf. Mastur itu berarti kan tertutup. Ya, tertutup. Oke. Tertutup dengan apa maksudnya? Ya perban, kain dan semisalnya. Paham ya? Luka di sini kan bisa berupa ya luka bakar atau luka apa bisa, atau patah tulang, itu semualah yang membutuhkan perban. Tapi luka yang memang membutuhkan perban atau membutuhkan penutup, mastur. Kalau luka kecil ringan, kemudian butuh apa tuh yang di kayak selotip gitu? Hansaplas, ya. Ini memang mastur, tetapi apakah memang mestinya mastur atau enggak gitu loh? Malah justru menurut ana kayaknya luka kayak gini malah jadi enggak baik kalau ditutup gitu loh. Wallahu a'lam. Tapi ana pikir itu tidak beruzur. Enggak bisa ini saja, melainkan buka wudu dengan baik. Kecuali kalau memang sayatannya gede dan memang harus ditutup. Nah, yang seperti ini hukumnya hukum masahal jabirah, yaitu usap aja bagian itu. Karena kalau dimandiin ya nanti nyerap juga, tak sama aja dong gitu kan. Ya, itu untuk luka yang ada di anggota wudu. Kalau mastur tertutup, ya udah cukup dia usap aja bagian atasnya. Oke? Diusap bagian atasnya, dan yang lebih sahih adalah dia tidak perlu tayamum, itu lebih sahih. Oke? Dia tidak perlu tayamum karena hadisnya tadi dhaif. Kita ambil usapnya aja,
tidak perlu diganti dengan tayamum. Yang kedua, an yakuna maksyufan, bukan mastur, yaitu luka tersebut maksyuf, nganga, terbuka, tidak ditutup dengan perban. Maka ini ada 3 keadaan, 3 kemungkinan. Kemungkinan A, ghusl, pembasuhan itu memadaratkan dia. Pembasuhan itu tidak memadaratkannya. Enggak masalah kalau dibasuh luka itu, enggak masalah. Sakit pun masih sedikit, enggak apa-apa. Maka ini tetap wajib dibasuh. Luka kecil, sayatan gini kecil, bekas pedang atau cutter gitu misalnya. Ini peri-peri dikit aja, maka wajib dibasuh. Karena tidak bermadarat basuhannya. Yang kedua, bermadarat jika dibasuh, tidak bermadarat jika diusap dengan air. Maka bagian lukanya itu diusap saja. Misal antum merasa ini sayatan, ini kalau kena air banyak, perihnya luar biasa. Bisa nyut-nyutan dan juga bisa sampai ke hati gitu loh. Ya. Tapi kalau diusap dikit doang dengan air, maka insya Allah perihnya kecil. Maka di sini boleh untuk diusap saja bagian ini. Tapi bagian sisanya dibasuh, di sini diusap. Ya gitu. Yang ketiga, baik membasuh atau mengusap itu bermadarat bagi luka yang nganga ini. Maka dia harus menggantinya dengan tayamum. Mengganti bagian itu dengan tayamum. Loh gimana? Gimana tuh? Misal antum di sini luka. Terus gitu kan? Dan itu gede itu. Oh, kelihatan dagingnya kelihatan tuh. Iya. Merah warnanya, darahnya tuh. Gitu kan? Iya. Nah. Dan ini enggak ditutup. Ya. Kemudian antum wudu tapi bagian ini antum cuman basuh aja bagian yang mungkin. Yang ini jangan. Baik dibasuh, diusap dengan air, wah itu enggak kuat. Maka sebelum wudu dia tayamumin ini. Terus wudu. Paham enggak di sini cara? Gitu. Kalau lukanya lebih dari 1, maka tayamumnya juga lebih dari 1. Dengan kondisi yang sama lukanya. Gimana? Paham? Sini ya. Ini juga 2 berarti. Berarti sebelum dia wudu 2 kali dia tayamum. Gitu ya. Yang paling susah itu adalah ketika lukanya dari sini, gede di sini. Mau tayamum, wah. Maka ini diberi uzur. Khalas, ini orang enggak tayamum susah, wudu aja susah. Maka diwuduin lebih afdal. Enggak? Lah dia mau wudu sendiri gimana coba? Ini kan udah robek. Ini air cuci muka, wah sakitnya minta ampun. Dia diwuduin. Lah nanti tayamum gimana? Wudu kadarnya aja orang wuduin. Susternya, bukan jadi suster, keenakan nanti. Dokter atau siapa istrinya. Diwuduin. Di mukanya diwuduin gitu. Terus dimandiin, dikafanin, dikubur. Coba terakhir nih, hadis terakhir, fadhal. Basin radhiyallahu anhu maqal minas sunnah an la yusalliya ar-rajulu bit-tayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Rawahu Daraqutni bisanadin dha'ifin jiddan. Baik, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnati an la yusalliya ar-rajulu bit-tayammum illa salatan wahidah. Termasuk sunnah yaitu seseorang tidak salat dengan tayamum kecuali 1 salat saja. Tsumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Kemudian dia bertayamum untuk salat yang lain. Namun hadis ini dhaif. Ada 2 pendapat ulama memang dalam masalah ini. Kalau dalam mazhab, bukan dalam mazhab ya, tetapi perkataan Imam Syafi'i dan juga Imam Malik bahwasanya tidak boleh seseorang bertayamum untuk seluruh salat, melainkan cukup untuk 1 salat. Ketika disebutkan untuk 1 salat menunjukkan untuk 1 waktu salat. Ya. Kalau ada paketan qabliyah, ba'diyah, maka itu masuk dalam 1 paketan, ya. Itu 1 waktu salat masuknya. Ya.
Tapi pendapat wallahu alam yang lebih sahih adalah bahwasanya boleh orang yang bertayamum untuk dia salat dengan salat seberapapun, apapun salat itu. Ini mazhab Imam Ahmad dan mazhab Abu Hanifah, dan ya ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari dua riwayat Imam Ahmad. Tetapi ini berangkat dari kaidah atau dhabit fiqhi bahwasanya at-tayammumu rafi'un lil hadas, la mujarrad ibahatus shalah. Ibahatus shalah. Tayamum itu adalah menghilangkan hadas, bukan sebatas membolehkan salat saja. Ya. Maka berarti karena ini dianggap hadasnya selesai, maka dia udah kayak orang yang sudah wudu. Hukumnya bebas mau salat berapa aja dan apa saja. Ya begitu insyaallah. Alhamdulillah kita selesai bab tayamum. Insyaallah pada pekan depan semoga Allah panjangkan usia kita membahas bab haid. Memang tidak terjadi pada antum, tapi antum adalah pemimpin bagi istri-istri antum, sehingga perlu mengetahui masalah seperti ini insyaallah ya. Setelah itu nanti kita akan khatam insyaallah kitab Thaharah. Nanti kita akan menuju kitab salat insyaallah. Semoga istiqamah sampai kitab zakat halaman 300-an. Sampai nanti kitab puasa. Itu insyaallah 2 tahun lagi tuh. Terus haji, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan ana dan antum haji. Ya, amin, amin. Ini kitab haji 380-an halamannya. Kita baru mengkhatamkan sampai 80 ya. Dan ini udah berapa tahun ini? Belum setahun dah saya. Belum setahun. Anggaplah setahun. Berarti kalau setahun 100 halaman. 3 tahun lagi kita bahas haji. Masya Allah ya. Mudah-mudahan sebelum itu anak udah haji duluan biar anak ngerti cara ngejelasinnya. Karena susah juga ini ya. Haji termasuk yang anak hindari untuk menjelaskannya. Karena apa? Karena anak belum mengalaminya. Ya, semoga insya Allah nanti sebelum sampai 3 tahun siapa tahu Allah Ta'ala rezekikan anak untuk haji sehingga anak bisa membakar semangat antum untuk berhaji. Dari mana duitnya? Ya kan? Itu dia masalahnya. Hah? Patungan antum buat anak malu lah anak, malu nggak mau ada patungan. Ikut nerusin malah dia. Ya, taib kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.